wabarakatuh. Kembali lagi mahasiswa bahwa mempelajari mesin bubut memang harus by step ya. Mesin perkakas maksudnya harus by step. Mari kita lihat slide-nya. Pada mesin bubut kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dulu, kemudian pahatnya, kemudian bagaimana proses machiningnya, kemudian bagaimana hasil produknya. Jadi mahasiswa Akademi Komunitas Indonesia, ini tampilan yang ada di layar adalah mesin bubut konvensional yang mana terdiri dari headstock. Ini headstocknya, ini caknya, ini tool post-nya, tempatnya pahat, lalu ada kompon race-nya, yaitu semacam eretan atas ya. Kemudian di sini juga ada eretan melintang ya, mahasiswa. Nanti ini juga ada eretan bawah yang untuk menggerakkan proses bergeraknya pisau ya, sehingga menyentuh ke benda kerja, proses pemakanannya menggunakan eretan bawah ini ya, digerakkan secara berputar, handle-nya diputar, kemudian tangan kanannya biasanya, tangan kirinya untuk menyetel eretan melintang, untuk memutar eretan melintang sehingga bergerak ya, pisaunya bergerak maju, kemudian eretan bawahnya itu bergerak secara horizontal ya. Itu kan sumbu X dan sumbu Y ya, atau Z sorry ya, itu seperti itu. Kalau Y kan ke atas, itu kan sumbu Z ya. Sumbu X itu dia horizontal, kemudian sumbu Z-nya dia melintang. Nah, diperhatikan di sini ada tail stock-nya, kemudian ada carriage, kemudian ada feed shaft-nya. Lalu kalau seandainya kita lihat real mesin bubut ya, mesin bubut ini ada penyangga ya. Di sini Anda perhatikan, di situ biasanya untuk membantu proses pembubutan panjang, benda kerja yang panjang, maka harus disangga ya. Nah, kita kembali ke tadi bahwa tool post di sini, bagian tool post ini untuk tempatnya mesin ini bisa mencekam pahat ya, sehingga pahat itu bisa dicekam menggunakan tool post ya, atau tempat pahat ya, tempat pahat ini. Sedangkan ini yang ada pipa yang mendekat ke pahat, biasanya proses coolant untuk pendingin ya, karena pada saat proses penyayatan di sini harus prosesnya harus dingin ya. Secara teori memang harus sebelum praktek harus paham dulu ya, karena teori itu penting, bagian penting dari keahlian ketika Anda praktek ya. Misalkan nantinya magang ataupun nanti praktek dengan pendampingan dosen ya, ya tentunya mahasiswa paling tidak mampu menguasai medan ya, itu teorinya. Nah, bagaimana mengoperasikan mesin bubut itu tentunya harus saklarnya ya, MCB-nya dicek. Apakah kelistrikannya sudah on, maka mesin ini pastinya sudah siap digunakan atau tidak tergantung sumber listrik. Kalau MCB-nya on, diperiksa komponennya ke motor listrik, lalu ada tombol merah itu biasanya untuk berhenti, tombol hijaunya biasanya untuk menjalankan ya, mengoperasikan, kemudian yang emergency dia secara mendadak untuk berhenti secara otomatis atau secara tiba-tiba ya, ya. Tombol emergency ya. Lalu bagaimana cara menyentuh pemakanannya ini, pahatnya bisa mendekat ke benda kerja ya, itu tadi ibarat kita makan itu dua-dua tangan kita main ya. Satu tangan kanan itu untuk memegang eretan bawah, sedangkan yang kiri menyentuh atau memegang handle eretan atas ya, atau eretan melintang. Jadi dua-dua tangan kita main. Ibarat
kita makan bakso ya, maaf ya, itu kedua tangannya kan mesti megang sendok dan megang garpu ya tangan kirinya. Maka makan tuh dengan enjoy itu seperti itu. Sama ketika mengoperasikan mesin bubut, tidak ada bedanya. Pasti bisa ya, pasti bisa menggunakan. Nah, ini yang harus dihindari pada saat mengoperasikan, wajib ya diperhatikan ini gramnya kan panas ya. Gram itu sayatan, sayatan hasil proses pemakanan logam itu dengan pahat. Kemudian apa namanya, matanya kita itu wajib menggunakan kacamata safety. Kita lindungi ya, mata kita menggunakan kacamata, wajib ya. Yang kedua, pakai sepatu safety ya, karena bisa saja sepatu safety menginjak barang-barang yang ada di bengkel ya, atau menginjak atau terkena geram, nah itu sepatu safety ya maksudnya, atau ke sandung ya dengan spare part yang lain ya, sehingga itu lebih aman ya, lebih safety menggunakan. Nah, berikutnya bagaimana, apakah wajib menggunakan sarung tangan? Sebenarnya tidak diwajibkan. Yang paling wajib itu adalah kacamata, masker, kemudian masker bahaya kalau tidak pakai masker gimana? Gramnya bisa masuk, partikel-partikel kecil bisa masuk ke dalam pernapasan kita. Itu ya. Sama seperti kita melindungi virus ya. Nah, berikutnya cara membuat kalian nyaman ya, belajar dengan nyaman, biasanya digambar dulu, dirancang mau bikin apa, lalu kalian tempel di bagian mesin ya. Ada bagian untuk menempel benda, contohnya yang akan benda kerjanya ya. Workpiece-nya itu dipasang di sebelah mesin sehingga tahapan proses penyayatan tahu. Berikutnya untuk proses mengoperasikan mesin bubut ini, selain kita menggunakan APD, juga wajib menghindari putaran ya, karena putarannya ragum itu secara otomatis putarannya kecepatannya bisa sampai 75 rpm, bahkan sampai 125 rpm, bahkan lebih. Kalau mesinnya masih baru bisa kecepatan lebih. Maka saya wajibkan jika mengoperasikan mesin bubut, wajib menghindari putaran yang ada di mesin. Sudah, paling tidak menjauhi, entah 15 cm kah atau 10 cm. Jangan sampai tersentuh. Apalagi yang paling rawan adalah kepala, bagian organ tubuh kepala, karena mendekat biasanya. Yang berikutnya ada bagian lengan tangan kita. Nah, tangan kita kadang tidak sengaja waktu nyetel pahat atau nyetel benda yang lain atau tailstock, padahal mesinnya dalam keadaan berputar. Sehingga ini yang paling terjadi, mahasiswa itu terjadi kepatalan di sini. Sehingga ini yang menimbulkan kecelakaan kerja ya. Ya, kita hindari kecelakaan kerja itu dengan bagaimana? Dengan waspada, dengan fokus ya, tidak bergurau saat mengoperasikan mesin. Itu aja. Jadi sebenarnya awal kita menghindari kontak bahaya itu adalah bagaimana kita teliti dalam pekerjaan di sebuah menghadapi bekerja dengan mesin, itu harus kita kuasai betul ya. Nah, selain fokus, selain menghindari putaran, juga tidak membuang hasil benda kerja sembarangan, atau tidak menggunakan pendingin ya, sehingga pahat cepat tumpul. Yang harus kita perhatikan juga, seandainya nantinya ini ada terjadi kecelakaan ya, segera mesin dimatikan, emergensi, kemudian langsung segera ditindaklanjuti ke bagian klinik atau ke dokter ya, segera ya, itu seperti itu, karena fatal ya. Yang kecelakaan itu paling ya
kena tangan kita kena kegores, kemudian tangan kita kena panas, kemudian mata kita kadang terkena geram, nah itu segera. Makanya itu yang biasa terjadi kecelakaan-kecelakaan kecil ya, yang harus kita hindari. Nah, makanya di sebuah bengkel harus ada kotak obat, ya. Baik, berikutnya ini macam-macam pisau fresh ya. Sorry, macam-macam pisau bubut ya. Macam-macam pisau bubut ini kalau kita lihat ini hampir sama seperti batang kayu ya. Nah, cuman berbagai macam bentuknya, ada yang modelnya seperti trapesium, ada yang segi empat, ada yang setengah bulat. Nah itu. Namun semuanya ini ada fungsi masing-masing ya. Kalau kita lihat bersama bentuknya, ini biasanya awal ini yang A, ini adalah paha kiri biasanya untuk chamber ya. Yang B ini adalah alur atau grouping atau paha potong, sama aja ya. Ini C ini adalah paha kanan ya, ini paha rata. Paha rata tapi bersifat yang di sebelah kanan ya. Sedangkan yang D ini adalah paha rata untuk bidang lurus, rata lurus. Nah, itu. Karena ada rata itu yang rata muka, rata sebelah kanan, rata yang sebelah kiri di bagian bentuknya. Nah, ini yang garis titik-titik ini perhatikan, ini adalah garis sumbu benda kerjanya, titik tengahnya. Nah, di situ. Setiap gambar kerja pasti ada titik tengah, ya, atau sumbu utama. Ya. Itu centerline-nya, ya. Kalau kita nyetel juga pas pada berpusat pada sumbu utamanya. Biasanya di setel itu benda kerja dibantu menggunakan semacam dial indikator, kemudian ada palu konde untuk menyetel benda kerjanya kalau seandainya tidak kepada sumbunya, putarannya, atau terjadi oleng, kemiringan, dan sebagainya, maka dipukul menggunakan palu konde. Itu untuk proses mengoperasikan mesin bubut ya, pada saat proses pembubutan. Ini juga sama, proses machiningnya, sedangkan pahat radius juga sama, ini bentuknya modelnya. Nah, ini sedangkan pahat muka ini, lalu ada pahat kasar. Kemudian kalau kita perhatikan bentuknya, ya kontur-konturnya mesin bubut yang telah dihasilkan pada saat proses machining, ini kan tadi sudah saya singgung, istilahnya kalau facing itu adalah muka ya, face ya, berarti bubut permukaan. Kalau taper turning, ya itu adalah tirus ya, kemiringan taper ya. Kontur itu dia membentuk semacam profil ya, ada yang lengkungan, nah itu sudah profil ya, kontur turning ya. Sedangkan form turning ini semacam kayak model bentukan tapi dibuat menggunakan pisau yang sudah dibentuk model cetakan form ya. Sedangkan chamfer ini untuk membuat kontur profil yang ketika di ujungnya sedikit saja proses pembuatannya kurang lebih 15, itu 1,5 mili ya, itu sudah masuk ujungnya supaya ulir bisa masuk, itu chamfer ya. Sedangkan knurling ini adalah untuk proses penyayatan tapi dengan cara dimal ya. Dimal itu seperti ditempel aja, dengan dihimpit saja menggunakan bola roll knurling di sini, maka dia tercetak seperti